Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Makuni dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum, dimensi kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi dari kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Fadlia SPDM. Yang pertama adalah konsep dasar kurikulum. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang telah berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi kurikulum dalam proses belajar mengajar sangat penting, yakni kurikulum sebagai pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman kurikulum dibentuk dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan iptek, seperti iptek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Indonesia diakui masih ketinggalan dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah dimensi kurikulum. Berdasarkan hasil kajian diperoleh beberapa dimensi pengertian kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berarti atau berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur, personalia, dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan hasil dari sistem adalah tersusunnya kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga ini memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi keperpustakaan dan kegiatan penelitian dan percobaan, sehingga menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Yang ketiga ialah peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogot budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan kreatifnya kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya dan dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan kepada siswa dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang keempat ialah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan
siswa agar memiliki sifat religius, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan perlawanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir ialah fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Baik, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang konsep, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.